Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Dian. Hari ini kita mau beribadah kembali. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan yuk. Kak Dian mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan gerakan bareng-bareng ya. Yuk kita mulai. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Bagus nyanyinya, penuh semangat dan sukacita. Saatnya sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan pimpin dan sertai sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang saatnya kita akan, ada yang tahu? Betul, ayat hafalan. Kita mau membaca ayat hafalannya bersama-sama juga ya. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Sekali lagi ya. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Kadian harap semuanya menghafalkan ayat hafalannya di rumah. Dan adik-adik semua dapat menghafalkan dengan baik. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak siapa ya? Kita panggil yuk kakaknya. Silakan Kak. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami, anak-anak Tuhan, akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan firman Tuhan
dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan 37. Kakak akan bacakan ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 36 dan 37. Demikianlah pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang pernah melihat orang membantu atau menolong orang lain? Misalnya memberi makanan atau memberi uang. Setelah itu orang tersebut foto-foto sama orang yang tadi dia tolong atau pengemis yang tadi dia kasih uang. Siapa yang pernah lihat? Nah adik-adik, apakah orang yang menolong pengemis atau orang lain itu dia benar-benar berbuat baik? Belum tentu, karena orang yang sayang sama Tuhan kalau memberi sesuatu atau menolong seseorang pasti beda. Bedanya apa ya? Adik-adik, kita kemarin merayakan yang namanya Pentakosta. Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus apa ya? Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang Tuhan taruh di hati kita supaya kita semakin hari semakin bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Adik-adik, jadi waktu pada saat Pentakosta turun, murid-murid Tuhan Yesus semua berkumpul bersama-sama. Mereka sering makan bersama-sama, mereka sering bercerita bersama-sama, bahkan mereka menolong semua teman-temannya satu sama lain tanpa pamrih. Mereka benar-benar menolong dengan mengasihi, karena mereka mengasihi teman-temannya. Adik-adik, di antara mereka ada yang bernama Bapak Yusuf, tapi orang-orang menyebutnya dengan panggilan Bapak Barnabas. Bapak Barnabas ini punya ladang. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Bapak Barnabas? Dia menjual ladangnya. Kenapa dia menjual ladangnya? Karena dia mau membantu teman-temannya yang membutuhkan uang. Sehingga Bapak Barnabas menjual ladangnya. Dan setelah menjual ladangnya, Bapak Barnabas punya uang yang banyak sekali. Dan uang itu diserahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bapak Barnabas melakukan itu bukan karena dia kasihan dengan orang lain yang tidak punya uang, tetapi Bapak Barnabas melakukan itu karena dia mengasihi seperti Tuhan mengasihi Bapak Barnabas. Nah adik-adik, dari firman Tuhan tadi, adik-adik pasti bisa ya. Jadi nanti ketika adik-adik menolong orang atau membantu orang, bukan karena kasihan, tapi karena adik-adik mengasihi orang itu. Contoh, misalnya adik-adik punya kue. Kuenya adik-adik mau bagi ke teman adik-adik. Ketika adik bagi ke teman adik-adik, bukan karena adik-adik kasihan sama temannya, tapi karena adik-adik mengasihi teman itu. Sehingga teman yang dapat kue juga merasakan bahwa Tuhan mengasihi dia. Oke adik-adik, kakak yakin adik-adik pasti semua bisa melakukan kebaikan. Oke, nggak perlu membantu orang karena kasihan, tapi karena kita mengasihi orang tersebut. Sekarang kita lanjut ke acara selanjutnya ya. Silahkan kakak. Terima kasih kakak. Jadi masih ingat cerita minggu lalu nggak? Tentang Petrus. Iya, Petrus memberikan apa yang ada kan? Nggak maksain.
Minggu ini kita belajar tentang Barnabas yang juga memberikan apa yang ada padanya. Dia menjual ladangnya dan kemudian berbagi. Tapi Barnabas tidak berbagi karena kasihan. Dia tidak memberi karena kasihan. Tetapi dia berbagi, dia memberi karena pertama, dia mengasihi Tuhan. Kedua, dia ingin orang-orang yang menerima bantuannya tahu bahwa Tuhan menyayangi mereka juga. Tantangan aktivitas buat kamu adalah dari 2 gambar ini, mana gambar yang menunjukkan kamu memberi karena kasihan? Nah, kalau kamu dapat, itu diberi tanda silang. Karena bukan itu yang akan kita lakukan. Sedangkan kalau kamu ketemu gambar yang tepat yang menunjukkan bahwa kamu berbagi, kamu memberi karena kamu mengasihi Tuhan dan karena kamu ingin orang lain mengasihi Tuhan juga, maka gambar itu yang kamu lakukan. Bisa kan? Bisa? Pasti bisa. Jangan lupa foto supaya kakak tahu siapa yang hari ini ikut kebaktian. Jadi bisa dapat aktivitas. Kakak tunggu ya. Sekarang yuk kita lanjut. Silakan kakak. Terima kasih Kak. Sekarang kita berikan persembahan yuk. Yuk, persembahan bisa kita berikan dengan 2 cara. Yang pertama dan yang kedua, sambil memberikan persembahan, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Yuk. Ibadah kita ini udah mau selesai dong. Iya Kak, jadi karena udah mau selesai, kita tutup dengan doa yuk. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin ibadah kami hari ini sampai dengan selesai. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau mengasihi orang lain, bukan karena kami kasihan, tapi karena kasih-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya berkenan di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai dan lindungi kami. Jauhkan kami dari mara bahaya dan penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa kirim foto ya. Oke, bye.